Oke, selamat datang di tutorial elektromagnetika 2. Jadi pada bahasan kali ini kita akan membahas mengenai metode spesial untuk menyelesaikan persamaan Poisson. Jadi karena ada dua materi, mungkin nanti kita akan bahas keduanya sedikit masuk ke materi lalu langsung ke pengerjaan soal. Oke, jadi pertama kita langsung cepat saja masuk ke yang disebut sebagai metode pencerminan atau kalau yang beberapa orang juga sering menyebutnya metode bayangan. Oke, jadi khususnya kalau yang kemarin ada ditugaskan itu kita sebut sebagai metode bayangan dengan bayangan di permukaan atau bidang konduktor datar taiga. Kayaknya istilahnya susah panjang ya. Intinya gini. Idenya adalah misalkan kita punya kita berada di ruang 3 dimensi. Ini sumbu X aku taruh sini, sumbu Y aku taruh sini, sumbu Z aku taruh sini. Lalu di sini ada misalkan di wilayah di bidang XY itu ada sebuah konduktor, ada sebuah permukaan konduktor. Nah, di bawahnya isinya juga konduktor semua. Nah, misal permukaan ini tak hingga. Jadi ini masih ada ke sana, ini ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Lalu permukaan ini diset ke potensial 0. V sama dengan 0. Ini sering disebut juga sebagai grounded. Nah, misalnya aku menaruh muatan di sini sebesar Q dan berada pada koordinat X, Y, Z. Nah, atau mungkin X0, Y0, Z0. Nah, lalu masalahnya adalah bagaimana rumus untuk potensial di sumbu Z di sumbu Z positif. Jadi kan di bawah konduktor semua. Kan jelas. Kalau konduktor ketika kita kasih potensial di salah satu tempatnya 0, maka seluruh konduktor pasti juga 0. Kalau kita kasih potensialnya sekian, maka di seluruh konduktor juga potensialnya sekian. Nah, jadi di konduktornya nggak ada masalah. Lalu di luar konduktor bagaimana potensialnya? Nah, ada suatu metode yang kita sebut sebagai metode bayangan ini atau pencerminan ini, yang mana dia bilang kalau cara mencari potensial itu adalah pertama analisa atau tulis semua muatan di atas konduktor, di atas bidang konduktor, di atas bidangnya, lalu letakkan muatan di muatan bayangan, suatu muatan yang enggak real, imajiner. Kita imajinasikan ada muatan di dalam konduktor. Jadi muatan ini harus di dalam konduktor, nggak boleh di luar. Karena kalau di luar nanti persamaan Poissonnya tercederai di dalam konduktor. Jadi kalau konduktornya di sini berarti harus di bawah sini semua. Di mana letaknya adalah seakan-akan dia bayangan dari muatan asli. Maknanya apa? Kalau aku punya, jadi kita ibarat semacam cermin. Jadi kalau aku punya muatan di sini, otomatis dia kalau dicerminkan, muatan cerminnya ada di sini. Misalkan ini kita kasih tanda, kasih seperti ini. Nah, lalu yang ketiga, beri muatan
muatan cermin itu Q aksen sama dengan minus Q. Maksudnya ini misalkan analisa muatan sebesar Q. Maka kalau ini muatan di sini Q, maka di sini pasti minus Q. Kalau misalkan nanti ada lagi di sini Q2, maka dia punya bayangan di sini misalkan, lalu besarnya minus Q2 dan seterusnya. Maka dijamin dari sini, dari 3 aturan ini, nanti kita bisa menjamin bahwa V di permukaan konduktor, V di Z sama dengan 0, permukaan konduktor ini pasti sama dengan 0. Jadi sesuai dengan syarat batas yang kita inginkan. Karena ini sesuai dengan syarat batas yang kita inginkan, maka V ini pasti benar. Jadi cukup seperti ini aja metode bayangan. V di semua tempat bisa dicari dengan cara membuat ini, mengikuti urutan ini. Begitu. Oke, kita langsung masuk ke soal aja. Jadi soal PR1. Kemarin yang bagian nomor 2 tapi, bukan yang nomor 1. Lihat materi kuliah tentang metode cerminan, kerjakan salah satu dari contoh 2 atau contoh 3 di dalam slide 22. Oke, jadi yang contoh 2 ini, kita kerjakan contoh 2 dulu ya, lalu habis itu contoh 3 mungkin. Contoh 2 ini soal UTS tahun 2019, jadi masih cukup hangat. Itu dia bilang seperti ini. Bentar. Oh ya. Oke, jadi kita punya suatu bidang di sumbu XY. Ini suatu bidang. Kita hingga. Lalu kita punya, nah aku tak gambar sumbu kartesianya dulu. Jadi sumbu kartesianya seperti ini sumbu Z. Lalu ke sini sumbu Y. Lalu ke sini sumbu X. Nah, oke. Lalu kita taruh muatan pertama di sini, X0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya Z0, sebesar Q. Lalu kita taruh muatan di X-nya 0, lalu Y-nya sama dengan Y0, misalkan di sini Y0, sebesar, lalu di Z0 juga, jadi sejajar dengan ini, di sumbu Z-nya, yang di sini sebesar minus Q. Nah, pertanyaan pertama adalah, letak dan besar muatan dengan sehingga syarat batas terpenuhi. Oke. Nah, jadi aku mungkin nggak akan mengikuti pengerjaan yang konvensional atau yang ditulis di PPT. Aku akan langsung menggunakan apa yang menurutku cukup cepat karena aku yakin teman-teman juga sebagian besar jawabannya udah benar. Nah, jadi karena kita tahu tadi aturan di slide sebelumnya tadi aturan ini 1, 2, 3, maka kita tinggal pertama kita udah punya data muatannya. Sekarang kita tinggal letakkan muatan bayangan di sini sebesar minus Q karena di sini muatannya Q, lalu di sini sebesar Q karena di sini muatannya minus Q. Selesai. Langkah kedua selesai, lalu langkah ketiga juga udah selesai karena kita udah menentukan muatannya. Karena di sini minus Q maka di sini Q, di sini Q maka di sini minus Q. Oke. Jadi soal A selesai. Soal A selesai. Lalu yang kedua kita diminta mencari maintenance rate di sumbu Z, arah sumbu Z. Ya pertama, kalau teman-teman membuktikan apakah ini benar-benar memenuhi apa enggak ya boleh. Tapi aku nggak akan membuktikannya karena aku langsung tulis aja potensialnya seperti apa. Karena potensial satu benda itu rumusnya QI 4Pi epsilon 0 RI, di mana RI ini adalah akar X min XI kuadrat plus Y min YI kuadrat plus Z min ZI kuadrat. Nah, maka V-nya juga di sini adalah jumlahan dari keempat muatan ini. Nah, ini agak
akan panjang. Nah, karena semuanya Q, muatannya Q, cuma plus sama minus, maka aku tulis gini aja ya. V sama dengan Q per 4 Pi epsilonnya kita keluarkan semua. Lalu di sini, nah, kita tinjau muatan pertama ini kan 1 kan kali 1 kan dia kan positif per, nah ini dia kan di 0 0 0 Z0, maka XI nya 0, Y nya 0, ininya Z0, berarti dia X kuadrat plus Y kuadrat plus Z min Z0 kuadrat pangkat setengah. Lalu muatan kedua ini minus karena dia di 0, Y0, Z0, maka dia jadi X kuadrat plus Y min Y0 kuadrat plus Z min Z0 kuadrat setengah. Lalu muatan ketiga kita tinjau ini. Oke, sepertinya ini nggak cukup. Nanti sisanya mungkin aku taruh di atas. Min 1 per. Dia di sini sekarang Z-nya minus. Berarti karena Z ininya, Z ke I ini, Z ketiga ini minus Z0, maka Z minus Z0 jadi Z plus Z0. Z min Z3 jadi Z plus Z0. Jadi ini X kuadrat plus Y kuadrat, karena dia Y0 nya 0, Y nya 0, lalu plus Z plus Z0 kuadrat pangkat setengah. Lalu aku taruh di sini ya sisanya. Plus 1 per X kuadrat Y min Y0 kuadrat, karena tetap di Y0 enggak, jadi ini enggak tercermin ke sini, tapi ya tetap di sini, tetap Y-nya tetap sama, tapi Z-nya yang berubah. Kuadrat setengah. Oke. Jadi ini V-nya. Lalu ketika kita mencari E arah Z, kita cukup menggunakan rumus bahwa E arah X, Y, atau Z, misalkan arah I gitu adalah sama dengan minus turunan parsial V arah X ke I tersebut. Nah, maka kalau kita cari EZ, kita cukup mencari minus dV dZ. Nggak perlu mencari minus dV dX atau dV dy dan seterusnya. Lalu ini apa? Ini sama dengan kita cari di halaman berikutnya sambil mengingat yang tadi. Maka EZ, nah pertama kita tulis aja yang Q per 4 Pi minus Q per 4 Pi epsilon 0 karena ya di depan ada tanda minusnya kan. Lalu baru dz dari yang di belakangnya. Ya, itu aku yakin tinggal masalah menurunkan ya, matematis. Jadi asalkan berlatih bisa, nggak perlu pengetahuan khusus. Jadi pertama, karena ini ada setengahnya, maka kita turunkan terhadap ini dulu, dalamnya dulu, pangkat setengah ini. Jadi kan karena minus, itu kan pangkat setengah di bawah, jadi kan dia sesuatu pangkat, misalkan itu kan bisa tulis X kuadrat plus Y kuadrat plus Z min Z0 kuadrat pangkat minus setengah. Nah, karena dia ada minus setengah, maka kita tulis di sini minus setengah. Lalu kita kurangi 1, jadi minus 3/2. Lalu dikali. Lalu baru kita turunkan dalamnya. Turunkan terhadap Z. Nah, karena ini nggak ada terhadap Z, jadi benar hilang. Ini juga hilang. Lalu yang ini ada turunkan terhadap Z, yaitu 2 kali Z min Z0. Lalu Z-nya dikeluarkan kali, tapi karena dia cuma Z min Z0 turunkan terhadap Z, jadi ya 1. Nah, ini kita bisa coret seperti ini. Nah, lalu dengan mengikuti alur, nanti kita akan mendapatkan benar ya. Berarti yang pertama minus, lalu atasnya Z min Z0 per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z min Z0 kuadrat 3/2.
Lalu yang kedua bakal plus, karena ini awalnya minus jadi plus, maka yang ini awalnya minus. Karena yang awalnya plus jadi minus, yang ini awalnya minus jadi plus ya. Sama-sama Z min Z0 juga kan, dalam yang bagian bawahnya. Ini sama-sama Z min Z0. Lalu dia akan menjadi yang di sini X kuadrat plus Y kuadrat. Y min Y0 kuadrat plus Z min Z0 kuadrat setengah. Lalu yang belakangnya karena yang di sini minus, maka jadi plus nanti. Plus Z. Nah, di sini Z plus Z0 per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z plus Z0 kuadrat dikali 2. Nah, terus yang terakhir akan jadi minus Z plus Z0 per X kuadrat plus Y kuadrat plus Y min Y0 kuadrat plus Z plus Z0 kuadrat maka dikali 2. Nah, atau kalau teman-teman mau minusnya di sini hilang, maka tinggal dicoret. Tapi maka tinggal dihilangkan, masukkan ke dalam. Jadi ini jadi plus, ini min, ini plus. Seperti itu. Oke, yang kedua udah. Yang ketiga diminta mencari rapat muatan permukaan di permukaan konduktor. Nah, ini ada cara fisik untuk mencarinya, bagaimana menurunkannya. Tapi kita akan langsung hafalkan saja rumusnya kalau kita mau. Sigma F itu sama dengan benar, aku agak lupa, minus epsilon 0 dV dN. Dengan N ini adalah arah di mana permukaan konduktornya menghadap. Karena permukaan konduktor kita menghadap ke arah Z, maka ini adalah Z. Maka karena min dV dz-nya ini adalah, nah terus ini diambil di Z sama dengan 0 di permukaan sebenarnya. Z sama dengan permukaan. Karena permukaannya maka kita turunkan terhadap Z, lalu kita ambil Z-nya sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu baru ambil Z-nya 0. Nah, tapi minus dV dz ini bukan lain adalah ini. Maka kita tinggal menggunakan ini, atau kita bisa tulis ini sebagai minus epsilon 0 EZ atau minusnya enggak jadi, maaf. dz sama dengan 0. Nah, berarti epsilon 0 dicatat dengan ini berarti sama dengan Q per 4Pi Z. Kita tulis semua Z-nya, kita ambil 0. Berarti yang pertama jadi, karena Z-nya 0 semua, maka di sini Z0-nya bisa kita keluarkan seperti ini. Nah, lalu sini kan lalu minus plusnya kita hitung aja. Yang pertama minus 1 per, nah ini ada X kuadrat plus Y kuadrat plus Z0 kuadrat pangkat 3/2. Lalu yang ini jadi plus kuadrat plus Z kuadrat 3/2. Lalu yang di sini jadi, lalu yang ini kita tulis di atas ini ya. Mohon maaf kalau terlihat ribet. Minus 1 per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z0 kuadrat 3/2. Nah, kita bisa lihat di sini kalau ini sama ini penyebutnya sama. Nanti berarti bisa dijumlahkan. Lalu yang terakhir plus 1 per X kuadrat plus Y min Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat 3/2. Yang mana ini dengan ini juga penyebutnya sama. Lalu kita bisa dapatkan bentuk simbolnya adalah jadinya Q per 2Pi 1 per X kuadrat plus Y min Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat 3/2 min 1 per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z0 kuadrat 3/2. Nah, bagi teman-teman yang misalkan mau melihat ini, sebenarnya kalau
juga visualisasi seperti apa, nanti visualisasinya keren sih. Kayak kalau aku boleh menebak, aku belum visualisasikannya ya, tapi kayak kalau aku boleh menggambarkan nanti bakal jadi seperti ini. Misalkan ini kan yang key, lalu ini yang minus key. Nanti seakan-akan misalkan aku memvisualisasikannya biru itu adalah muatan negatif ya. Lalu makanya di sini bakal banyak berkumpul muatan negatif, lalu di sini makin jarang. Nah, lalu makin lama, makin mendekat ke sini muatannya bakal cenderung positif. Misalkan muatan positifnya merah, maka di sini akan jadi muatan positif. Nah, lalu makin jarang. Kalau mungkin di sekitar sini ntar bakal jadi 0 dan seterusnya seperti itu. Mungkin teman-teman kalau yang punya alat untuk memvisualisasikannya atau membuat program biasa bisa. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Ternyata satu nomor memakan cukup banyak waktu. Tapi yang nomor berikutnya, contoh kedua ini soal UTS 2017. Jadi kita sekalian belajar soal UTS. Nah, ini intinya, ini harusnya lebih cepat sih. Jadi intinya seperti ini. Kita gambarkan di... Nah, tanya gimana? Oke, kita gambarkan 3 dimensi juga ya. Jadi misalkan kita punya sumbu X, Y, Z. X-nya sini, Y-nya sini, Z-nya sini. Lalu kita punya di X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0 terdapat konduktor tertanahkan. Berarti di sana ada konduktor. Ini ada konduktor. Lalu di sini juga ada konduktor. Di kurang dari 0. Ini agak sulit untuk dilihat ya. Nah, ya agak sulit untuk dilihat. Kalau kita mau gambarkan dengan lebih enak mungkin seperti ini. Ini X, ini Y. Nah, lalu di sini konduktor. Sini konduktor. Ya seperti ini. Maaf ya. Nah, terus yang enggak konduktor cuma bagian sini doang. Nah, bagian Z ini nanti cuma nyebar ke sini sama ke sana. Mungkin ini semacam kayak dinding jadinya di sini. Nah, lalu di sini juga ada dinding. Lalu kita berada di daerah sini yang enggak ada dindingnya. Oke, kita gambarkan ulang seperti ini aja ya, dalam 2 dimensi aja biar gampang. Nah, sini konduktor. Nah, terus kita taruh muatan di sini sebesar di A, B, 0, di A, B, 0, muatannya sebesar Q. Lalu tanya berapa muatan bayangannya di mana? Nah, ini sebenarnya masuk ke materi baru, materi yang agak unik. Jadi kita bisa memandang pencerminan ini benar-benar sebagai pencerminan. Kayak tadi kan kita tahu kalau kita misalkan punya bidang di sini, lalu kita muatan di sini, maka ketika di sini dia akan dicerminkan di sini kan. Lalu ini bakal dicerminkan di sini. Nah, kita bisa melihat fungsi dari pencerminan ini sebenarnya adalah gini. Karena potensial itu sesuatu yang skalar, maksudnya dia cuma bergantung pada jarak besar muatan dan jaraknya, nggak bergantung pada arah atau apa. Maka kalau kita punya muatan di sini dan kita ingin semuanya di sini potensialnya 0, kita tinggal letakkan muatan di sini dengan besar muatan sebaliknya. Karena ya di sini jaraknya sama dengan jarak ini ke sini. Kalau muatannya sama, otomatis potensial di sini 0. Sini 0. Lalu kalau kita punya muatan lain gimana? Tinggal tambahkan bayangannya. Nah, gimana kalau sekarang kita punya dua bidang konduktor, misalkan diapit seperti ini. Lalu ada muatan di sini. Nah, yang berarti pertama kita harus memastikan bahwa semua muatan bayangan akan saling gimana caranya biar distribusi di sini sama di sini itu potensialnya 0. Nah, misalkan kita ambil di sini
Ini kan berarti misalkan jaraknya D, terus ke atas juga jaraknya D gitu. Ini soal UTS tahun lalu. Nah, lalu kita akan masuk ke, berarti kita punya muatan bayangan di sini kan harusnya minus Q misalkan. Nah, tapi muatan bayangan ini, meskipun ini dengan ini menghasilkan V di sini 0, dia V-nya di sini nggak akan 0. Dan sekarang kita seakan-akan punya dua muatan yang berkontribusi terhadap potensial di ruangannya. Di sini maksudku, ini dan ini. Jadi jelas kita harus punya dua muatan bayangan baru. Di sini, minus Q, sama misalkan di sini. Dan karena ini minus Q, maka di sini Q. Tapi nanti, karena sekarang ada dua muatan bayangan baru, berarti di sini nggak nol lagi kan? Karena ada dua muatan bayangan baru, berarti kita harus bikin muatan bayangan di sini. Di sini. Berarti, dan ini nanti akan jadi tak hingga muatan bayangannya. Itu soal UTS tahun lalu, tapi bagi yang mau mengerjakan dulu boleh. Sekarang kita fokus ke soal yang kita ingin kerjakan, soal PR kemarin. Kita bisa anggap soal ini sama aja kayak ada dua permukaan konduktor. Satunya itu di seluruh sumbu Y, satunya di seluruh sumbu X. Nah, dari ini ke sini, ke Y, ke X negatif semua. Nah, ini ke sini, ke Y negatif semua. Nah, jadi sama kan kayak kasus kita sebenarnya. Tapi kita sekarang, kita pisah, kita anggap ada dua bidang, bukan lagi cuma satu bidang yang seperti ini bentuknya, tapi ada dua bidang terpisah. Nah, kita lihat ini. Ini A, B, 0. Maka kalau kita cerminkan ke sini, dia akan punya muatan bayangan di koordinat. Karena ini kan Y-nya yang minus, ya berarti A minus B, 0, besarnya minus Q. Nah, sekarang berarti untuk Y ini kita punya dua muatan. Nah, kalau kita mau bikin ini jadi konduktor, V-nya 0 di sini semua, maka kita harus bikin dua muatan bayangan. Ini A, ini minus A, B, 0, lalu ini. Nah, karena ini udah minus Q, maka di sini harus Q. Lalu ini minus Q, lalu ini Q. Maka di sini nanti koordinatnya minus A, minus B, 0. Nah, lalu kita cek apakah muatan bayangan baru yang kita bikin itu, yang kita buat itu bakal memberi masalah ke sini. Ternyata enggak, karena ternyata secara otomatis minus Q dan Q ini udah saling menghilangkan, udah saling mengamankan. Ini ada muatan bayangan dari ini juga muatan bayangan dari ini. Maka ini udah konfigurasi yang stabil. Jadi kita bisa mengambil argumennya seperti ini aja kayak gitu. Nanti bisa kita buktikan kalau ini bakal memberikan muatan bayangan yang 0 di sepanjang ini, yang potensialnya 0 di sepanjang ini dan di sepanjang ini. Seperti itu. Nah, bentar. Kita coba selesaikan dulu ya. Oh ya, carilah letak besar muatan, lalu carilah ungkapan potensial. Kita selesaikan dulu, cari ungkapan potensialnya dulu. Maka seperti tadi, sama Q per 4Pi epsilon 0 dikali, yang pertama kan ini satuan per, sudah, ini tinggal mengikuti kayak tadi sih. Karena ini koordinatnya A, B, 0, maka X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah, lalu plus yang ini misalkan minus, berarti 1 per X min A kuadrat plus, nah ini kan min B ya, berarti Y plus B kuadrat plus Z kuadrat setengah plus, kita tinjau yang ini, sekarang X min A, X plus A kuadrat plus Y plus B kuadrat plus Z kuadrat setengah min 1 per X min X plus A kuadrat, Y min B kuadrat plus Z kuadrat setengah. Oke, selesai A dan B. Nah, lalu bercerita tentang ini agak menarik karena nanti kita bisa juga mencari muatan bayangan untuk konfigurasi selain ini. Misal kita punya konfigurasi lain nih, misal kayak gini.
Lalu ini membentuk sudut 45 derajat. Lalu kita punya muatan di sini. Nah, kita bisa anggap ini sebagai dua bidang yang saling seperti ini, bersinggungan ini, berpotongan. Lalu ini ke sini. Lalu ini ke sini. Nah, dan kita tinggal mainkan aja. Nah, kalau ini aku agak cepat aja ya biar nanti bisa dicek sendiri gimana mainnya. Berarti misalkan yang muatan aku kasih seperti ini yang positif, ini lalu yang negatif nanti aku kasih loop kosong seperti ini. Nah, lalu ini nanti kita cerminkan ke sini. Lalu nanti mungkin di sekitar sini. Lalu ini ke sini, lalu ada di ini, lalu ada di sini. Lalu kita karena ada dua, kita cerminkan ke sini untuk mengamankan. Lalu kita cerminkan ke sini untuk mengamankan. Lalu ini kita cerminkan ke sini. Lalu ini kita cerminkan ke sini. Ini harusnya agak jauh lagi ke sini. Lalu ini kita cerminkan ke sini. Nah, nanti ketika sampai terakhir di sini, ternyata mereka berdua adalah satu muatan bayangan satu sama lain. Jadi kesimpulannya adalah konfigurasi ini bisa ditinjau dengan muatan bayangan seperti ini. Apakah ada yang nggak bisa? Jawabannya ada. Misal contoh konfigurasinya seperti ini. Nah, misal kita mau coba ya. Misal kita mau coba tinjau ini seperti yang barusan. Ini setahu aja ya, nggak tahu ya apakah benar apa enggak. Ya, semoga benar. Misalnya kita awal berarti bikin muatan bayangan di sini. Nah, tapi karena dia juga ada di sini, maka kita harus bikin muatan bayangan di sini. Makanya harus bikin muatan bayangan di sini. Nah, masalahnya nanti dia harus bikin muatan bayangan di sini. Nah, berarti kasus-kasus semacam ini itu tidak selalu membolehkan kita menggunakan muatan bayangan untuk menyelesaikannya. Ini kasarannya sih, mungkin ada yang lebih lembut lagi gitu caranya. Tapi yang aku ingin tunjukkan beberapa kasus bisa kita selesaikan dengan muatan bayangan dengan cara seperti ini, yaitu ya, dan cara ini kita nggak akan bisa kayak buktikan kita anggap ada muatan bayangan di mana. Kita harus benar-benar kayaknya aturannya gini, maka kita harus ikuti aturannya gitu loh. Untuk menebak akan sangat sulit gitu. Tapi kadang juga ada saat seperti memang muatan bayangan nggak bisa digunakan. Dan tentu lebih banyak kasus yang nggak bisa dipakai daripada bisa dipakai. Oke, seperti itu. Makanya biasanya kita menyebutnya metode spesial ya, karena dia spesial. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang lain yang kita sebut sebagai pemisahan variabel. Atau kalau aku lebih sering menyebutnya separasi variabel. Ini matris 2 kelas Pak Romi harusnya diajari. Aku kurang tahu kelas Pak Ari sama kelas Pak Rinto diajari apa enggak. Tapi kalau kelas Pak Romi diajari. Kebetulan aku dulu kelas Pak Ari jadi nggak diajari. Jadi belajar sendiri. Yeay. Nah, pemisahan variabel ini aku akan kasih cepetnya aja ya. Jadi ada dua kasus biasanya. Oh iya, muatan bayangan yang bola belum, nanti kita akan lanjut di akhir ya. Ada dua kasus pemisahan variabel. Yang pertama adalah simetri 3 dimensi. Mungkin sebenarnya ada banyak kasus, cuma yang sering yang diajarkan di S1 itu dua biasanya. Yang pertama simetri 3 dimensi. Apa maksudnya simetri 3 dimensi? Berarti wadah kita, kan pemisahan variabel ini biasanya kita dihadapkan ke suatu bentuk apa bola kayak balok kayak atau apa, lalu di sisi-sisinya ada diberi potensial sehingga dia jadi syarat batasnya, lalu kita selesaikan. Nah, misalkan simetri 3 dimensi seperti ini ya. Simetri 3 dimensi berarti bentuknya kalau nggak balok, kubus. Ya, simetri 3 dimensi kartesian maksudku. Astagfirullah. Simetri 3 dimensi kartesian tuh sumbu koordinatnya seperti ini. Yang
yang natural kita pikirkan, x, y, z, kanan atas, kanan kiri, bawah atas, depan belakang, seperti itu. Nah, ini bakal cepat aja. Jadi kalau teman-teman menemukan ini, boleh sih mau menurunkan dari awal, dari ini misalkan yang persamaan yang ini sama dengan 0 gitu ya. Ini kan lanjutnya ntar dijadikan gini, seperti ini. Lalu kita baru misalkan V-nya sama dengan, kalau di buku Girfit ya, aku ingin buku Girfit X, Y, Z, X-nya fungsi X, Y-nya fungsi, nah cepat. Nah, pokoknya hasil akhirnya nanti bakal jadi seperti ini. 1 per X, T kuadrat X, ini turunan total jadinya. Ini tergantung apakah sumbu X, Y, Z itu kepakai semua atau cuma X sama Y. Kalau cuma X sama Y itu bentuknya misalkan kayak apa ya? Misalkan ini balok, lalu ini ke sana terus, jadi kesananya tak hingga gitu ke arah, misalkan arah sumbu. Misalkan bentuknya seperti ini. Sebentar. Dia nggak dipengaruhi arah Z. Aku agak lupa. Ya pokoknya nanti kita akan menemukan kalau untuk tipe-tipe kayak gini itu kita cukup bawa ke M kuadrat sama M kuadrat plus M kuadrat minus. Nah, nanti solusinya sebentar apa agak itu. Bentar ya, nafas. Oke, pindah slide aja deh. Untuk 3 dimensi, kan nanti kita bakal menemukan seperti ini. Tergantung sih apakah dipengaruhi oleh 2 sumbu atau 3 sumbu. Gimana caranya membedakan dipengaruhi oleh 2 sumbu atau 3 sumbu? Caranya adalah melihat kasusnya. Misal kayak gini. Misal bentuk wadahnya seperti ini. Di sini tembok. Lalu di atas ini, jadi ini kayak sandwich ya. Lalu di atas ini misalkan aku ganti itu deh. Misalnya ini biru. Ini juga kita kasih biru. Nah, ini kan berarti terus misalkan ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalkan di sini dikasih potensialnya 0, lalu ini 0, lalu ini V0. Nah, ini kan berarti misalkan ini X, lalu ini Y, lalu ini Z. Nah, ini kan berarti karena di bagian sini dan sininya itu tak hingga, nggak ada batasnya, maka kita bisa menebak kalau yang akan mempengaruhi itu hanya batas ini, batas di sumbu Y, sama batas di sumbu X ini. Karena di sumbu X masih ada ini. Kalau di sumbu X ini juga nggak ada tembok ini, maka cuma sumbu Y doang malahan. Nah, karena di sumbu X ada ini, lalu di sumbu Y ada ini dan ada ini. Sedangkan di sumbu Z kan di sini sama ke sana kosong kan. Nah, maka berarti ini cuma cukup pakai X sama Y sama dengan 0. Nah, kalau di sininya baru ditutup, maka dan dikasih potensial misalkan 0 atau berapa atau V0 atau apa, maka berarti kita baru pakai yang Z. Nah, lalu kemudian biasanya teknik untuk menyelesaikan ini adalah salah satu dari 3 ini itu nanti dimisalkan sebagai minus K kuadrat, lalu satunya sebagai minus L kuadrat, lalu satunya sebagai K kuadrat plus L kuadrat. Ini kalau 2 dimensi, kalau 3-3-nya kepakai. Kalau 2-2 yang kepakai, ntar jadi minus K kuadrat sama plus K kuadrat. Nah, mana yang harus minus K, mana yang harus plus K? Yang pakai minus K,
itu nanti dia bakal menjadi persamaan yang gelombangnya osilasi. Berarti kita cari yang syarat batasnya kedua sisinya 0. Maka yang ini. Atau yang ini. Kalau misalkan di sini juga 0, terus sini ada tembok terus 0, maka kita yang sumbu Y pakai ya, yang sumbu Y pakai ini, yang sumbu Z pakai ini gitu. Nah, satunya dia mesti yang sininya V0, lalu sininya nggak tahu apa. Nah, itu pakai yang X. Terus dia pakai yang plus. Nanti yang ini bakal menghasilkan ke solusi A sin KX plus B cos KX. Biasanya kalau salah satunya di bawah yang sininya 0 atau sininya 0 atau salah satunya 0, maka ntar bakal kepake solusinya cuma yang cuma yang A sin KX apa sama yang A sin KX. Ntar yang ini bakal dihilangkan. Apa enggak ya? Sebentar, aku mikir dulu. Ketika 0 dia harus, nah ya, yang solusi ini bakal dihilangkan, jadi bakal cuma pakai solusi ini. Nah, lalu yang bagian ini, yang bagian satunya yang pakai K kuadrat ini, di antara solusinya bakal berbentuk A E KX plus misalkan ini C ya, C DKX D E min KX. Nah, ini nanti kalau kita lihat ini ke tahingganya kemana? Kalau tahingganya ke sumbu positif, misalkan X positif, nah berarti nanti yang ini mesti bakal hilang. Jadi kita cuma pakai yang ini. Nah, nanti kita bakal punya solusinya seperti ini bentuknya pokoknya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan suatu saat bingung kalau ketemu metode bayangan spesies variabel seperti ini, ingat bahwa nanti solusinya bentuknya nggak akan jauh-jauh dari V sama dengan di sini ada suatu konstanta, misalkan A, lalu di sini ada sin, sini misalkan kita sebut KX, lalu ini misalkan sin LX, lalu yang sini E minus akar K kuadrat plus L kuadrat, nah misalkan Y terus ini Z, lalu ini, nah lalu masalahnya adalah K sama L ini nanti bakal diubah jadi NP per apa gitu, misalkan delta X, di mana delta X ini adalah jarak dari sini ke sini di sumbu X misalkan. Misal kayak gini. Misal wadahnya kayak gini. Lalu ini tahingga. Nah, di sini ini sumbu X, ini sumbu Z, lalu ke sana sumbu Y. Nah, di sini ada tembok, di sini ada tembok. Nah, maka maaf ya kalau ini nggak dibahas ternyata di kelas atau malah nggak keluar di soal ujian. Maka nanti yang bagian mana sih? Bagian Z pos. Maka nanti kita bakal misalkan ini panjangnya ke sini adalah delta X, lalu panjangnya ke sini adalah delta Y. Nah, nanti ini mesti NP per delta X, lalu ini mesti MP per delta Y, di mana N sama M ini bilangan bulat, karena nanti ini bakal sigma N, sigma M, lalu yang ini nanti ya ikut aja, K-nya masukin ini, L-nya masukin ini. Lalu diselesaikannya pakai apa? Pakai trik Fourier, yang nanti kita menggunakan ortogonalitas, yang C sama dengan integral bla bla bla. Aku agak lupa juga. Nah, pokoknya metodenya kayak gitu. Oke, ini aku nggak berniat untuk menyelesaikan ini sih. Nah, kita akan lanjut aja langsung. Oke, kita sekarang akan masuk ke simetri bola. Oh iya, sebenarnya ada satu lagi simetri silinder, tapi aku ntar kita bahas sedikit lagi. Simetri bola intinya Laplaciannya ini sama dengan 0. Akhirnya kita bahas yang ini yang 0 ya, enggak yang satunya. Nah, nanti dia akan jadi, nah Laplaciannya yang beda dari sini, Laplaciannya adalah seperti ini ya. Aku nggak terlalu hafal juga. DDR R kuadrat DDR ini dV berarti plus 1 per R kuadrat sin theta, ini parsial ding, maaf,
parsial theta sin theta parsial theta V plus 1 per R kuadrat sin kuadrat theta parsial V kuadrat V. Nah, tapi biasanya ini mesti dihilangkan kalau untuk soal-soal S1, karena kalau nggak dihilangkan ntar ribet. Ntar kalau nggak dihilangkan jadinya mungkin kayak di mekanika kuantum. Jadi kita nggak akan pakai ini. Nah, masih selisih, berarti simetrinya mesti R sama theta doang. Nah, ntar ini kita udah punya solusi yang umum ya, tanpa harus menyelesaikan ini, udah sangat populer, yaitu AL R pangkat L plus BL RL plus 1 kali PL cos theta. Nah, biasanya kita kalau nggak perlu nurunin dari sini semua, kita langsung pakai ini aja, nggak masalah. Nah, kalau teman-teman mau nyoba nurunin, ingat-ingat pokoknya hasil akhirnya seperti ini. Oke, kita coba ngerjain salah satu, mungkin contoh soal atau apa ya, ada contoh soal nggak ya? Kita coba contoh soal aja salah satu contoh soal ini, lalu baru kerjakan PR. Nah, kita ambil yang gampang ini. Sebuah bola berongga memiliki jari R, potensialnya ini, bla bla bla. Intinya soal itu yang kita ingin kerjakan ini adalah seperti ini. Intinya V-nya sama dengan K cos theta. K cos theta. Jadi di sebuah bola konduktor lalu diambil V-nya seperti ini. V di permukaan bolanya. Lalu di tempat lain kita suruh menentukan V di tempat lain. Nah, idenya gini ya, kan kita ingat-ingat seperti ini. AL, RL, BL, RL 1, PL cos theta. Pertama kita ingat-ingat kalau PL cos theta ini isinya apa? Ini kan polinomial Legendre. Kita ingat kalau polinomial Legendre ke I atau ke L, itu dia pasti suku paling tingginya cos L theta. Nah, karena ini kok cuma cos 1, berarti ini jelas hanya menggunakan P1. Maka L-nya kita bisa ambil hanya 1. Maka kita udah tahu dari situ pertama. Jadi pertama lihat bentuk V-nya, kalau bisa lihat theta-nya. Apakah cos theta? Kalau cos kuadrat theta berarti dia kemungkinan pakai P2 sama P0. Kalau cos theta berarti dia kemungkinan pakai P1 doang. Kalau ada cos pangkat 5 theta, cos pangkat 4 theta berarti dia kemungkinan pakai P5, P3, P1 gitu dan seterusnya. Tapi pokoknya pangkat cos di sini itu penting, atau pangkat sin atau pangkat apa itu penting untuk menentukan untuk menentukan maksimalnya berapa, untuk menentukan P maksimalnya dipakai berapa gitu. Nah, biasanya pakai yang gampang kok, cuma kayak gitu, cuma cos 1 doang, maka kita cuma pakai P1. Maka ini pasti V sama dengan A1 R pangkat 1 kan, terus plus B1 per R pangkat 2 kali P1 cos theta itu apa? Itu sama dengan cos theta. Nah, berarti ini tinggal jadi, ini pasti sama dengan K. Tapi gimana? A sama B-nya apa? Nah, itu yang jadi tanda tanya. A apa? B-nya apa? Nah, disuruh apa sih kalau yang tugas ini? Yang ini soalnya disuruh potensial listrik di dalam sama di luar. Nah, triknya gini. Jadi kalau di sini di dalam sama di luar nggak masalah kalau beda. Yang penting di kulitnya jadi sama. Jadi sama-sama K. Nah, berarti yang penting syarat pertama adalah AL per A kali R, kita anggap A sama B, plus B per R kuadrat itu sama dengan K. Ini syarat satu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah kayak kayak gitu. Nah, di dalam bola ini
kita nggak boleh pakai solusi yang ini. Kenapa? Karena kalau R-nya 0, dia blow up. Maka yang di dalam dia solusinya berarti adalah A R cos theta. Aduh, ini kurang halaman nih. Kita harus berapa deh? Mana yang dia pusingkannya? Ini. Yang di dalam itu dia pasti solusinya pakai yang A R cos theta. Lalu di luar dia solusinya pasti pakai yang ini. Karena ini kalau tidak R-nya tak hingga dia jadi tak hingga. Jadi di luar B per R kuadrat cos theta. Nah, lalu syarat batasnya apa? A dan B ini harus mengikuti apa? Nah, ini di kulit harus sama dengan K cos theta. Berarti A kali R itu harus sama dengan K. Lalu B per R kuadrat itu harus sama dengan K. Jadi kita tinggal set aja. Ini kan kita udah nemu di dalam sama di luarnya gimana bentuknya. Tinggal yang dalam pakai yang ini, yang luar pakai yang ini gitu. Karena kita nggak mau dalamnya tidak hingga, di luar tidak hingga gitu. Nah, terus kita set aja R-nya, R kecilnya sama dengan R. Itu. Nah, berarti kita ketemu A-nya berapa, K per R, B-nya berarti ntar KR kuadrat. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa V-nya pasti V inner di dalam adalah K per R kali R cos theta, lalu V di luar adalah KR R kuadrat per R kuadrat cos theta. Nah, ini terbukti jawabannya seperti ini. Lalu kita akan bahas satu soal terakhir, yaitu soal PR. Soal PR-nya kayak gini ya. Jadi udah ada tugas, udah ada contohnya, contoh di materinya. Lalu kita cuma nyari ungkapan medan listrik sama rapat muatan. Nah, kita udah punya V-nya. V-nya aku nggak akan menurunkan dari awal ya, karena yaitu sepertinya bagian yang udah dijelaskan oleh Pak Ihsan. E0R cos theta plus A pangkat 3 E0 cos theta per R kuadrat ya. Nah, pertama kalau kita diminta mencari ER sama E theta, kita tinggal menggunakan yang rumus gradien, tapi ya diingat rumusnya gradien. Berarti ER ini sama dengan minus dV dR biasa. Yang ini sama dengan minus seper R dV d theta. Iya nggak ya? Apa d sin theta? Kalau nggak salah ini sih, aku lupa gradien sama divergensi. Ya, 1 per R d theta. Nah, ingat-ingat di soal ini adalah suruh nyarinya ER sama E theta-nya di permukaan bola konduktor. Berarti di R sama dengan R. Bukan R sembarang. Nah, berarti ini apa? Min dV dR. Nah, ini tinggal tukang terhadap R. Jadinya kan minus E0 cos theta plus E minus 2 A pangkat 3 di R sama dengan A dengan jari-jarinya E0 cos theta per R pangkat 3 jadi A pangkat 3. Nah, jadi ini minus, berarti ini jadinya ntar minus. Sebentar. Minus dari ini jadinya plus, terus ini plus. Berarti ini sama dengan 3 E0 cos theta. Nah, udah. Terus yang ini tinggal turunkan terhadap theta, yang ini jadinya plus minus dulu ya, minus 1 per R, karena kita ambil paksa berarti 1 per A jadinya.
Nah, ini minus E0 R cos theta diturunkan terhadap theta, jadinya E0 R. Ini theta sama dengan, ini R-nya sama dengan A. E0 A sin theta. Nah, yang ini plus A pangkat 3 per A pangkat 2 jadinya A. E0, nah ini turunnya cos jadinya minus sin theta, berarti sama dengan 0. Jadi jawabannya ini, bukan di R sama dengan, bukan di R biasa. Makanya kalau ada yang jawab di R biasa, poinnya dikurangi. Yang benar yang ini. Nah, terus yang kedua gimana? Suruh mencari muatan permukaan. Nah, jadinya tinggal minus Fn0 dvdn. Karena permukaan bola, maka n-nya pasti menuju ke arah R. Berarti tinggal minus epsilon 0 dv dr, R-nya set sama dengan A. Nah, ini tidak lain, ini adalah ER di A tadi. Berarti ini sama dengan minus epsilon 0 3E cos theta. Simpel. Oke sih, kayaknya itu untuk tutorial kali ini. Nanti akan ku share videonya sambil sama coret-coretannya, dan mungkin nanti kalau aku sempat sama materi yang mungkin ku bikin beberapa saat lagi kalau sempat ya. Nanti kita kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di tutorial sinkron. Karena kita banyak tugas, jadi kemungkinan juga akan ada banyak tutorial. Nah, kalau ada yang request materi atau apa yang dijelaskan juga boleh titip, boleh kontak aku atau ke teman-teman dari edukasi. Oke, itu dulu sih. Mungkin ntar tutorial berikutnya kita bahas yang lain. Terima kasih, sekian dari aku.